warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aslam Haq dengan NIM 2210103141. Kali ini saya akan membuat video tugas UTS mata kuliah Manajemen Asuransi Syariah, dosen pengampu Budina Justisi Jurista SHI ME. Kali ini saya akan membawakan materi tentang asuransi jiwa. Apa itu asuransi jiwa? Asuransi jiwa merupakan sebuah kontrak antara pemegang polis dan perusahaan asuransi, di mana perusahaan asuransi berjanji untuk memberikan pembayaran tertentu kepada ahli waris atau penerima manfaat jika tertanggung meninggal dunia, atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung pada akhir masa kontrak. Pembayaran ini dapat berupa uang tunai atau manfaat lain yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengertian asuransi jiwa sudah tercakup dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Dipersempit hanya melingkupi jenis asuransi jiwa. Maka asuransi jiwa adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang diasuransikan. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, asuransi jiwa merupakan kontrak di mana perusahaan asuransi berkomitmen untuk memberikan pembayaran berdasarkan kondisi tertentu, seperti kematian atau hidupnya tertanggung pada akhir masa polis. Kontrak ini dituangkan dalam bentuk polis yang tercakup syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Manfaat ini bertujuan untuk memberikan jaminan keuangan bagi keluarga atau ahli waris sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari meskipun kehilangan sumber penghasilan utama. Nah, jenis-jenis asuransi jiwa yang berdasarkan polis yang ditawarkan itu ada 5. 1. Asuransi jiwa seumur hidup atau dalam bahasa Inggris whole life insurance. Produk asuransi jiwa seumur hidup. Produk asuransi jiwa seumur hidup adalah produk asuransi yang menawarkan manfaat santunan apabila tertanggung meninggal dunia dengan masa asuransi seumur hidup. Premi yang dibayarkan oleh pemegang polis pada asuransi jiwa seumur hidup dilakukan seumur hidup yang biasanya sampai usia 99 tahun. Premi juga bisa dibayar tunggal atau satu kali pembayaran tertanggung dengan kesepakatan polis, menyediakan nilai tunai yang dapat diakses dan biasanya memiliki premi lebih tinggi. Kekurangannya, premi yang lebih mahal dibandingkan asuransi berjangka. Kedua, ada asuransi jiwa berjangka atau term life insurance atau asuransi jiwa berjangka merupakan produk asuransi yang memberikan manfaat santunan apabila tertanggung meninggal dunia dalam periode asuransi yang diikutinya. Lama periode asuransi jiwa berjangka ditetapkan berdasarkan kesepakatan perjanjian polis. Jika tertanggung meninggal dunia selama masa pertanggungan, ahli waris akan menerima uang pertanggungan premi relatif lebih rendah dibandingkan jenis lainnya. Kekurangannya, tidak ada nilai tunai premi yang dibayarkan hingga hilang jika polis berakhir tanpa klaim. Ketiga, ada asuransi jiwa dwiguna atau endowment. Produk asuransi jiwa dwiguna merupakan gabungan antara asuransi jiwa berjangka dan dwiguna murni. Produk asuransi ini menawarkan manfaat asuransi apabila tertanggung meninggal dunia dalam periode asuransi yang diikuti, atau ketika tertanggung masih hidup hingga akhir polis, cocok untuk perencanaan keuangan jangka panjang seperti pendidikan anak atau pensiun. Cocok juga untuk perencanaan keuangan jangka panjang seperti pendidikan anak atau pensiun. Keempat, ada asuransi jiwa unit link, yaitu penggabungan perlindungan asuransi dengan investasi, di mana sebagian premi dialokasikan untuk investasi, memberikan potensi imbal hasil dari investasi sambil tetap memberikan perlindungan jiwa. Kekurangannya, nilai investasi dapat berfluktuasi dan tidak dijamin. Risiko pasar dapat mempengaruhi hasil. Kelima, ada asuransi jiwa kredit, dikenakan pada debitur sebagai syarat pengajuan kredit, melindungi sisa utang jika tertanggung meninggal dunia, membebaskan ahli waris dari beban utang yang belum lunas. Jika tertanggung
meninggal dunia akibat penyakit atau kecelakaan, manfaat yang diberikan adalah sisa pinjaman beserta maksimum 3 bulan tunggakan, termasuk bunga dan denda, dan manfaat terbatas, karena hanya untuk pelunasan utang. Berikut ada fungsi asuransi jiwa. Fungsi-fungsi asuransi jiwa itu: 1. Perlindungan finansial bagi ahli waris. Asuransi jiwa memberikan uang pertanggungan kepada ahli waris jika tertanggung meninggal dunia. Ini membantu keluarga untuk tetap memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti biaya makan, pendidikan anak, dan tempat tinggal, meskipun kehilangan sumber penghasilan utama. Kedua, menutupi biaya kematian. Manfaat dari asuransi jiwa juga dapat digunakan untuk menutupi biaya pemakaman dan biaya lainnya yang muncul setelah kematian. Hal ini mencegah beban finansial tambahan bagi keluarga yang ditinggalkan. Ketiga, ada proteksi terhadap risiko catat permanen, yaitu asuransi jiwa tidak hanya melindungi dari risiko kematian, tapi juga memberikan perlindungan jika tertanggung mengalami cacat tetap total akibat kecelakaan atau penyakit. Dalam hal ini, perusahaan asuransi jiwa membayar manfaat sesuai dengan ketentuan dalam polis. Keempat, ada jaminan pendidikan anak. Uang tertanggung dari asuransi jiwa dapat digunakan untuk menjamin pendidikan anak di masa depan. Ini sangat penting untuk memastikan bahwa pendidikan mereka tidak terhambat meskipun terjadi kehilangan pencari nafkah. Kelima, ada ketenangan pikiran. Memiliki asuransi jiwa memberikan rasa aman dan ketenangan psikologis bagi pemegang polis, karena mereka telah mengambil langkah untuk melindungi keluarga dari risiko finansial yang mungkin terjadi di masa depan. Keenam, ada alat perencanaan keuangan, yaitu asuransi jiwa juga berfungsi sebagai alat perencanaan keuangan jangka panjang. Dengan memiliki asuransi jiwa, individu dapat merencanakan keuangan mereka dengan lebih baik, termasuk persiapan untuk masa pensiun dan kebutuhan mendesak lainnya. Selanjutnya ada manfaat asuransi jiwa. Manfaat yang diberikan asuransi jiwa yaitu: 1. Memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian yang diderita oleh satu pihak. Kedua, meningkatkan efisiensi karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu, dan biaya. Ketiga, transfer risiko dengan membayar premi yang relatif kecil. Seorang atau perusahaan dapat memindahkan ketidakpastian atas risiko ke perusahaan asuransi. Keempat, ada pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu dan tidak perlu mengganti ataupun membayar sendiri kerugian yang timbul yang jumlahnya tidak tentu, tidak pasti. Kelima, manfaat umum asuransi jiwa adalah mempertahankan kesejahteraan keluarga dan membayar biaya tertentu. Keenam, manfaat khusus asuransi jiwa adalah sebagai jaminan dana untuk keluarga jika tertanggung meninggal dunia, standar kualitas hidup keluarga, biaya pendidikan anak, tabungan hari tua, dan sebagai dana tambahan jika tertanggung memiliki penyakit serius atau kecelakaan yang fatal. Berikut ada tantangan asuransi jiwa di Indonesia. Di Indonesia ini memiliki tantangan asuransi jiwa, yaitu tantangan perusahaan asuransi jiwa di Indonesia disebabkan oleh kekurangnya pemahaman masyarakat tentang asuransi. Pendidikan produk Indonesia rata-rata masih rendah, maka demand terhadap asuransi dan kesadaran membayar iuran rutin menjadi tantangan berat. Tantangan lain di masa depan adalah kemiskinan, situasi makroekonomi yang melemah akibat kenaikan harga BBM bersubsidi, tuntutan penerapan PSAK 62 atau IFRS, dan batas waktu pemenuhan modal minimum. Dan ada juga prosedur mengajukan klaim asuransi. Nah, untuk mengajukan klaim asuransi, kita itu memiliki beberapa tahap, yaitu ada mengisi formulir dengan tepat, teliti, dan detail. Karena banyak formulir pengajuan klaim asuransi itu yang formulirnya itu tidak tepat dan tidak pasti. Kedua, memastikan bahwa polis asuransi masih aktif dan tidak ada penunggakan pembayaran. Ketiga, memastikan bahwa kejadian yang hendak diklaim termasuk ke dalam manfaat asuransi. 4. Pengajuan klaim asuransi tepat waktu.
Beberapa hambatan yang dapat terjadi dalam pengajuan klaim asuransi jiwa oleh pemegang polis adalah kelalaian dalam menyampaikan riwayat kesehatan, tidak memenuhi persyaratan polis, data yang diterima perusahaan asuransi tidak sesuai, melebihi batas waktu, dan premi asuransi belum dibayar. Untuk menghindari hambatan-hambatan tersebut, pemegang polis dapat memperhatikan hal berikut, yaitu satu, memastikan klaim yang diajukan tercantum dalam polis asuransi. Kedua, pastikan status polis asuransi aktif. Ketiga, pastikan sudah melewati masa tunggu asuransi. Keempat, pastikan persyaratan klaim terpenuhi. Kelima, pastikan tidak melanggar prinsip niat baik. Keenam, serahkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan pihak asuransi secara lengkap. Keenam, bayar premi asuransi tepat waktu. Perlindungan berikutnya ada perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi syariah dapat dijamin melalui beberapa hal, diantaranya Fawad MUI, polis asuransi, undang-undang perasuransian, dan selanjutnya ada proses klaim. Tadi kan masa prosedur pengajuan klaim asuransi. Sekarang ada proses klaim. Proses klaim sendiri adalah proses pengajuan tuntutan kepada perusahaan asuransi untuk mendapatkan uang pertanggungan kerugian. Berikut ini adalah langkah-langkah yang biasanya dilakukan proses klaim untuk memproses klaim. 1. Menghubungi perusahaan asuransi dan memberitahukan tentang klaim. Kedua, mengisi formulir klaim yang tadi sudah saya bahas. Terus ketiga, melampirkan dokumen yang relevan. Keempat, surveyor melakukan evaluasi kerusakan. Kelima, penerimaan klaim. Keenam, mendapatkan jumlah klaim. Selanjutnya, mungkin itu untuk materi asuransi jiwa yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.